Halo, selamat sore Digi Friends. Senang banget nih saya, Safero Dwi Payana. Kita bisa ketemu lagi sama Digi Friends semuanya, tentunya di kegiatan sore produktif kita di obrol-obrol literasi digital atau yang biasa disingkat dengan OOTD. Nah, buat Digi Friends semua yang belum familiar, OOTD ini merupakan kegiatan ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang seru tentang berbagai isu yang relevan seputar literasi digital. Dan tentunya OOTD juga hadir dengan berbagai tema yang sangat up to date untuk DigiFriends semuanya gitu. Nah, OOTD sore ini akan bahas tentang kenali dan atasi skill gap nih kayak ada di atas ini ya, di atasnya ada judulnya nih, kenali dan atasi skill gap. Itu dia judul OOTD kita pada sore hari ini. Nah, DigiFriends tahu nggak sih peningkatan angka pengangguran yang jadi fenomena saat ini mungkin di seluruh dunia, nggak cuma Indonesia aja, itu nggak cuma disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan, tapi karena adanya juga kesenjangan keterampilan dari tenaga kerjanya atau yang biasa disebut dengan skill gap. Digitalisasi yang cepat dan meluas itu jadi mengubah sifat serta kebutuhan pekerjaan loh. Dan literasi digital, eh, seseorang sekarang tuh dianggap penting untuk dia bisa masuk dalam sebuah pekerjaan ya gitu, dan karyawan membutuhkan literasi digital untuk bekerja dengan berbagai teknologi baru dan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Sementara permintaan atau ketersediaan pekerjaan dengan persyaratan yang memiliki literasi digital itu cukup tinggi, namun ketersediaan SDM-nya tidak imbang, jadi cukup rendah dibandingkan dengan kebutuhannya gitu. Nah, tenaga kerja yang tidak selalu memiliki keterampilan dibutuhkan untuk mengelola transformasi digital dan perusahaan sering kesulitan untuk menemukan talenta untuk posisi tersebut. Akhirnya kesenjangan atau skill gap keterampilan digital ini semakin terlihat nih selama pandemi ya, sekitar 3 tahun belakangan inilah, seiring percepatan digitalisasi untuk memindahkan banyak pekerjaan itu jadi online, kebutuhan akan keterampilan digital jadi meningkat di situ gitu. Nah, Korn Ferry juga ngeluarin riset yang itu bilang bahwa dunia pada tahun 2030 nanti, atau berarti 6 tahun ya dari sekarang, itu akan mengalami kekurangan keterampilan tenaga kerja sebagai sebesar 47 juta gitu. Sedangkan pada tahun 2030 Indonesia dapat kehilangan 442 miliar USD yang itu nggak akan terrealisasi karena kekurangan bakat. Dalam hal ukuran ekonominya, Indonesia juga eh, diprediksi bisa dapat gagal tumbuh sebesar 19% pada tahun 2030 nanti gitu. Nah, untuk mewujudkan visi menjadi ekonomi terbesar kelima nih sampai ke-7 dunia pada tahun 2045 atau Indonesia emas nantinya, Indonesia butuh revitalisasi ekonomi, salah satunya dengan upaya transformasi digital gitu. Dan rencana tersebut juga udah dibilang nih sama Pak Presiden Joko Widodo bahwa dalam upaya mencapai Indonesia Digital Nation nanti pada 2045, Indonesia itu harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang berkesinambungan sehingga bisa mampu memberikan pengaruh besar bagi negara-negara terutama Indonesia itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bikin sesi webinar obrol-obrol literasi digital untuk DigiFriends semuanya dengan tema kenali dan atasi skill gap, yang akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai skill apa aja sih yang harus dikuasai oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan berbagai pekerjaan nih yang mungkin kalian punya sekarang di era digital saat ini gitu. Nah, tapi DigiFriends, sebelum kita masuk ke pembahasan sore hari ini, aku mau ngingetin, jangan lupa ya subscribe dan follow channel YouTube serta Instagram @literasi_digital_kominfo. Karena kontennya pasti bakalan seru dan bermanfaat untuk DigiFriends semuanya. Apalagi supaya kedepannya kita bisa menggunakan internet dengan lebih pintar, bijaksana, dan tentunya makin cakap digital gitu. Nah, sebelum kenalan dengan narasumber sore hari ini, aku juga mau ngingetin DigiFriend jangan lupa isi link presensi ya. Link presensinya udah ada tuh di-share sama admin OOTD di kolom chat di s.id garis miring hadir OOTD 120724. Jadi s.id garis miring hadir OOTD 120724 atau tanggal hari ini 12 Juli 2024 gitu ya. Nah, DigiFriend jangan lupa ya untuk ngisi link presensinya, bisa sekarang, bisa sambil acara berlangsung, dan juga bisa mungkin di akhir-akhir acara. Tapi baiknya sih sekarang ya ngisinya gitu. Nah, kalau gitu udah gak sabar, kita langsung kenalin aja. Ada 3 narasumber hebat yang akan sharing-sharing sama kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Mbak Santi Indra Astuti dari Jaringan Pegiat Literasi Digital atau Japelidi. Selamat sore Mbak Santi. Selamat sore, Mas Safero, Mas Teguh, Mas Ari, dan teman-teman semua, para Oh, pegiat literasi digital. Mbak Santi, apa kabar nih Mbak Santi?
Alhamdulillah sehat dan Nah, senang banget bisa kembali berbagi di sini. Saya menimba ilmu maksudnya. kita saling belajarnya, apalagi sama Mbak Santi juga gitu. Mbak Santi, terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk bisa hadir dan sharing-sharing sama DigiFriends semuanya di sini. Nah, Terima kasih Mbak Santi. Dan selanjutnya kita narasumber yang kedua ada Mas Ari Wibowo dari SIP Institute dan juga Indonesia Membangun Pemimpin. Selamat sore Mas Ari. Selamat sore Mas Safero, selamat sore Mbak Santi, selamat sore Mas Teguh dan teman-teman semua. Wah, Thank mantap. you loh Mas, sudah di-invite. Wah, kami yang malah terima kasih banyak nih Mas Ari udah bisa menyempatkan hadir, udah mau sharing-sharing juga sama DigiFriends semuanya pada sore hari ini. Gitu. Terima Dengan kasih senang banyak hati Mas Ari Mas, ya. dengan senang hati. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Nah, yang ketiga ada dari Literasi Digital Kominfo, Mas Teguh Surya. Selamat sore Mas Teguh. Sore Mas Sapero, Selamat sore. Mas Teguh apa kabar nih Mas? kabar baik. Makasih Mas Kabar sudah baik. diundang untuk ngisi ya. Dengan senang hati Mas, Alhamdulillah. Dan kami yang sebenarnya terima kasih banyak juga karena Mas Teguh udah berkenan untuk menyempatkan waktunya sore hari ini di sela-sela kesibukannya untuk bisa sharing sama di friends semuanya gitu. Terima kasih banyak Mas Teguh. Ya, sama-sama Mas Sapero. Nah, kita udah kenalan nih di Friends sama tiga narasumber kita. Tadi yang pertama ada Mbak Santi, ada Mas Ari, lalu ada Mas Teguh yang akan sharing-sharing sama di Friends semuanya. Nah, sambil nanti berjalan sesi sharing-sharingnya, aku mau ngingetin juga, DigiFriends bisa loh nanya atau bahkan diskusi langsung dengan narasumber kita. Tinggal langsung ketik aja di kolom chat. Ketiknya langsung nama DigiFriends, mau nanya ke siapa, dan pertanyaannya apa. Itu bisa langsung diisi di kolom chat ya, sambil sesinya berjalan. Jadi, nama DigiFriends siapa, mau nanya ke siapa, dan pertanyaannya apa. Gitu. Silahkan sambil sesi berjalan bisa sembari ditulis aja di kolom chat. Nah, ini udah ada nih formatnya, mungkin bisa tinggal di copy paste ya nanti gitu. Dan jangan lupa diisi tadi ya link presensinya di s.id garis miring hadir OOTD 120724 gitu. Nah, di Friends daripada kita berlama-lama, kita udah pasti di Friends udah nggak sabar buat ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Langsung aja kita mulai nih. Untuk pertanyaan yang pertama ini sebenarnya mau nanya untuk ke Mbak Santi gitu. Gimana nih Mbak Santi udah siap nih siap. buat ditanya-tanya? Bismillah. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Betul. Nah, Mbak Santi, ini kan kita bahas soal skill gap nih, Mbak Santi. Ya, Mungkin kalau betul. untuk pemahaman dasar biar kita bisa menyamakan persepsi semua di sini, sebenarnya skill gap itu apa sih dan kenapa skill gap itu jadi isu penting di Indonesia saat ini? Silakan, Mbak Santi. Ya, baik, terima kasih. Mas Vero udah mengawali dengan menyampaikan angka-angka yang besar gitu ya, yang bisa jadi berkah sebenarnya kalau kita bicara soal ketersediaan lapangan kerja, tapi bisa jadi bencana ya ketika kita tidak bisa memanfaatkannya. Dan kita semua sudah bisa menilai posisi kita tuh sebenarnya sekarang ada di mana gitu ya. Nah, semua itu sebenarnya menjadi pertanda bagaimana skill gap menjadi masalah di kita. Yang disebut skill gap itu adalah kesenjangan yang diakibatkan oleh keterampilan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada. Dan jelas ini menimbulkan masalah unemployment atau tunakarya. Kadang-kadang bukan karena pekerjaan yang nggak ada, tapi tenaga kerja yang bisa mengisi itu tidak punya skill yang memadai. Nah, ini sebenarnya pemahaman awal tentang skill gap ini gitu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa sih bisa begini gitu ya? Sebenarnya skill gap ini bukan sesuatu yang baru ya, ini adalah sesuatu yang lazim terjadi ketika terjadi perkembangan teknologi yang sedemikian rupa sehingga teknologi tersebut sudah menjadi masif, sudah menjadi bagian dari kehidupan atau budaya masyarakat sehari-hari. Teknologi ketika sudah banyak usernya dan kemudian juga sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat, ya tentu saja akan memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru yang nanti ujung-ujungnya difasilitasi oleh tenaga-tenaga kerja yang baru atau lapangan-lapangan kerja yang baru. Nah, cuma begitu ya, teknologinya itu pesat banget gitu ya. Sementara ketika kita bicara soal memunculkan skill, itu nggak bisa sekali jadi ya. Kita beli HP aja nggak sekali jadi langsung bisa menguasainya ya, Mas Safero ya. Apalagi ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan, bagaimana keterampilan yang ada itu harus disesuaikan dengan lapangan kerja baru bermunculan. Saya melihat akhirnya skill gap ini memunculkan gap juga nih dalam ruang ketenaga kerjaan. Begitu kira-kira Mas Safero.
Baik, Mbak Santi nih, makasih banyak udah dikasih gambaran awal, biar mungkin satu perspektif dulu ya semuanya mengenai skill gap gitu. Dan iya bener sih teknologinya pesat, kadang kitanya malah yang susah mengikuti teknologi itu ya saking pesatnya gitu. Oke, Ya, terima kasih banyak Mbak Santi dan selanjutnya mungkin ke Mas Ari. sama-sama. Oh, terima kasih Mbak. Kalau Mas Ari tadi kita udah bahas mengenai skill gap awalnya secara general. Nah, kalau menurut Mas Ari sendiri, apa aja sih Mas pengaruh skill gap terhadap produktivitas dan efisiensi perusahaan dan karyawan gitu ya mungkin. Silakan Mas Ari. Ya, Mas, yang pasti produktivitas dan efisiensi menurun, itu sudah pasti. Ya, ketika apa yang seharusnya menjadi sebuah skill yang harus dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tetapi hal tersebut tidak dikuasai oleh talentnya, tentu produktivitas dan efisiensi menurun. Nah, tetapi ini kan sebuah implikasi umumnya, tapi pada dasarnya juga bicara kultur dari organisasi atau perusahaan itu juga akan menurun juga atau tidak bisa dilakukan secara menyeluruh oleh setiap staf ataupun karyawan yang ada di dalam organisasi itu. Nah, tapi ketika bicara tentang turunnya produktivitas dan efisiensi, kalau kita ambil contoh, tentunya contohnya mudah ya. Misalnya nih, ketika bikin onde-onde sudah bisa dilakukan pakai mesin gitu, umpamanya ya. Tapi memilih untuk membuat onde-onde dengan cara yang manual. Ini kan contoh yang paling gampang. Ya, tentu kemudian produktivitasnya juga tidak akan menjadi lebih cepat, betul nggak? Dan kemudian efisiensinya juga akan semakin turun karena di situ beban tenaga kerja atau biaya tenaga kerja menjadi lebih tinggi. Lalu kemudian biaya dari sisi waktu misalnya itu juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, tetapi saya juga tidak memandang atau tidak semata-mata kita memandang bahwa skill gap terhadap produktivitas dan efisiensi ini hanya bicara tentang skill gap yang berhubungan dengan digital skill. Karena ketika bicara tentang skill gap, sebetulnya juga hal yang paling mendasar menurut saya adalah bicara tentang leadership skill. Ya, ketika mereka yang ada di area manapun ya melakukan pekerjaannya, tetapi mereka tidak memiliki leadership skill yang memadai, maka itu akan mempengaruhi cara mereka di dalam mengambil keputusan, cara mereka di dalam melakukan komunikasi, dan cara mereka di dalam melakukan pekerjaannya, sehingga otomatis produktivitas dan efisiensi itu akan menurun. Gitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Ari. Jadi ya sebenarnya kalau kita runut jatuhnya jadi berkaitan erat banget ya antara skill gap, produktivitas dan juga sebenarnya cost ya. Betul. Ada Betul cost sekali. gitu. Oke oke Betul. baik Mas Ari. Terima kasih banyak untuk jawabannya dan selanjutnya ke Mas Teguh nih dari Literasi Digital Kominfo. Nah Mas Teguh mau nanya nih, kalau dari eh, teman-teman di government gitu ya, di pemerintahan, apa aja sih Mas inisiatif pemerintah itu yang sudah dan akan gitu, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam mengatasi skill gap ini? Baik itu mungkin ada program pelatihan apa aja, terus kalau ada insentif-insentifnya apa aja, sama ada kebijakan-kebijakan tertentu nggak sih yang dilakukan gitu? Silahkan Mas Teguh. Oke, terima kasih Mas Safero atas pertanyaannya Mas. Kalau terkait pelatihan sebenarnya kita ada banyak ya, khususnya di Kominfo sendiri itu kan kita tugas dan fungsi kita itu di bidang digital. Jadi kita lebih banyak pelatihan itu terkait hal-hal yang berbau dengan digital gitu ya. Yang paling besar itu program kita kan salah satunya adalah Digital Talent Scholarship. Kalau ada yang belum tahu mungkin itu adalah pelatihan-pelatihan mulai dari jenjang mahasiswa, pengusaha, atau mungkin yang sudah profesional pun itu akan kita eskalasi lagi skillnya itu melalui program Digital Talent Scholarship. Untuk teman-teman itu kalau mau akses itu bisa di digitalent.kominfo.go.id. Nah, di situ ada banyak banget kelas yang bisa diikuti. Bahkan untuk leadership academy itu juga ada ya. Jadi untuk para bos-bos nih ya atau pemilik-pemilik usaha itu bisa ikut di program Digital Talent Scholarship ini. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk mungkin ada UMKM nih yang masih tradisional gitu ya, pengen lebih eskalasi bisnisnya di bidang digital. Nah, itu mungkin bisa ikut di program kita yang namanya UMKM Level Up. Nah, di situ tuh diajarkan dari gimana sih caranya bisnis kita yang masih tradisional nih, UMKM kita yang masih tradisional,
Itu gimana cara masarinnya di sosial media atau masarin di e-commerce gitu. Gimana branding produk kita itu diajarkan di sana. Nah, kemudian untuk misalnya kan di bidang digital itu biasanya sekarang lagi terkenal dengan yang namanya startup ya. Nah, misalnya ada teman-teman nih eh, punya skill di bidang programming tapi nggak punya tim. Nah, nanti bisa dipertemukan di program 1000 Startup Digital. Nah, jadi goals dari program ini itu mempertemukan para para pegiat di bidang digital ini untuk membentuk sebuah startup gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang startupnya udah settle gitu ibaratnya ya, pengen butuh investasi atau pengen lebih scale up lagi, nah itu bisa masuk ke program Startup Studio Indonesia gitu. Mungkin itu beberapa program yang sudah kita inisiasi Mas Safero terkait terkait skill gap ini ya. Mungkin kurang lebih itu Mas Safero. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Teguh. Tadi berarti kalau aku coba ulang bisa diakses di digitalent.co.id ya? Iya, digitalent.kominfo.go.id. Oh, digitalent.kominfo.go.id. Oke. Nah, Mas Teguh ini sekalian mau nanya, kalau di Digitalent ini ada periodenya nggak sih? Misalkan, oke, semua pelatihan baru bisa daftar di bulan Agustus gitu, kayak misalkan kuliah atau sekolah gitu. Atau sebenarnya bisa kapanpun selama programnya lagi ada. Nah, kalau untuk Digitalent ini sebenarnya nggak ada, dia tergantung kelasnya ya Mas Safero. Jadi kalau teman-teman ya tinggal dipantengin aja tuh, misalnya pengen masuk ke kelas mahasiswa nih, pengen Talent Scouting Academy misalnya kan, ya dipantengin aja kelas-kelasnya, mungkin maunya mau masuknya digital branding atau apa, konten kreator, nah tinggal dipantengin aja tuh pembukaannya dari registrasi sampai nanti kegiatannya selesai, gitu Mas Safero. Oke. Oh, kelas-kelasnya ada sampai kayak konten kreator dan digital branding ya? Banyak masuknya semua yang digital dari programming atau eh, AI segala macam itu ada di Digital Talent gitu. Oh, oke, keren banget nih kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Teguh informasinya. Jadi DigiFriends itu ya, jangan lupa diakses tadi digitalent.kominfo.go.id, dan situ banyak banget pelatihan yang bisa diikutin semua terkait literasi digital. Pokoknya yang berbau digital deh. Harusnya ada di situ. Kalaupun kelasnya nggak ada, mungkin tinggal ditunggu aja karena akan terus diupdate secara berkala gitu, berbagai kelas-kelas yang akan ada di situ gitu. Thank you Mas Teguh buat insight-nya. Wah, ini jadi secerca harapan lagi nih untuk mengatasi skill gap ya. Apalagi caranya mudah kalau bisa melalui website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, mungkin kita kembali lagi ke Mbak Santi nih. Mbak Santi, tadi kan disebutin mungkin ya background-background atau mengenai skill gap itu secara umum seperti apa. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Santi nih, faktor penyebab skill gap di Indonesia tuh apa sih, Mbak Santi? Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi. Silakan, Mbak Santi. Ini ini pertanyaan susah, sumpah. Pertanyaan kelas peradaban. Oke, gini. Eh, eh, muara dari semua ini buat saya memang tetap ada perubahan teknologi yang memunculkan budaya baru gitu ya. Jadi kalau saya diminta untuk mengidentifikasi kira-kira faktor penyebab skill gap di Indonesia itu seperti apa, tentu tak lepas dari perubahan teknologi yang memunculkan budaya baru tersebut. Nah, sekarang kalau kita berkaca ya pada apa yang ada gitu ya, ketika budaya baru ini muncul, ketika perubahan teknologi sudah sampai memunculkan transformasi digital di segala sisi, kita itu kan masyarakat yang masih berfokus pada budaya konsumsi ya, belum sampai pada budaya prosumsi atau produksi dan konsumsi. Jadi kita tuh masih muter di bagaimana enjoy-nya, bagaimana menikmati. Kalau konsumsi kan di end aja gitu ya. Padahal harusnya kita udah harus berubah tuh gitu ya. Kita harus menjadi masyarakat yang juga giat untuk berproduksi. Makanya tadi Mas Ari menyebut ini akibatnya akhirnya pada produktivitas yang menurun dan sebagainya. Ya karena itu gitu ya, budaya kita tuh masih budaya konsumsi, belum sampai pada budaya prosumsi. Harusnya kan kita menjadi masyarakat yang prosumen gitu ya, dan masyarakat prosumsi yang cerdas juga gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, penyebab ketika kita mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan skill gap gitu ya. Artinya ada pekerjaan yang belum selesai dituntaskan oleh kita. Apa yang menjadi pekerjaan atau tugas-tugas di masa depan itu kan mestinya oleh kita itu ya di breakdown menjadi
skill-skill apa nih yang harus dikuasai untuk bisa memunculkan itu, sehingga kita bisa menguasai itu. Saya yakin pemetaan ini sudah dilakukan, mau kita juga dapat banyak studi dari mana-mana. Menjadi pertanyaan, eksekusinya itu bagaimana? Apakah eksekusinya sudah dilaksanakan secara menyeluruh? Ini Mas Teguh tadi ngasih tahu ya apa yang dilakukan oleh Kominfo dengan berbagai digital talent. Tapi kan ini harus menjadi pekerjaan besar bersama ya, tidak hanya oleh satu pihak saja gitu ya. Terus ketika ini menjadi pekerjaan bersama, harus semuanya kan? Nah, kita berhadapan dengan faktor yang lebih esensial lagi, literasi. Kita masih punya level literasi yang rendah gitu ya, itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi pekerjaan, makanya saya sebut ini, walaupun kita ngomongin penyebab skill gap di Indonesia, tapi ini jawabannya itu bermuara lagi pada masalah peradaban gitu ya. Jadi ada masalah literasi, ada masalah budaya kita yang masih seputar pada budaya konsumsi, belum prosumsi, dan kemudian literasi digital kita masih rendah, gerakan digital kita atau prinsip digital kita belum inklusi. Itu belum kita bicara soal apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ari, aktor-aktor yang harusnya punya leadership yang bisa merangkul semuanya gitu ya, masih terlambat mengantisipasi, sistem yang belum mengakomodasi, dan kita perlu banyak orang di middle sebenarnya. Ada banyak orang pintar di atas sana yang punya gagasan, tapi kita perlu orang yang bisa menerjemahkan itu menjadi hal-hal yang bisa diakomodasi oleh masyarakat. Nah, penyebab skill gap itu karena gagasan besar, kemauan yang tinggi dan harus ya, tapi kemudian pada level bawah itu belum nyampe karena di level tengah ini kita belum punya kelas menengah yang bisa menerjemahkan dari atas ke bawah. Tapi sekali lagi ini kan analisis saja, sebuah analisis yang ada solusinya. Nah, nanti kita explore bareng-bareng deh solusinya apa gitu ya. Terima kasih Mas, kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Santi. Jadi emang ya penyebabnya macam-macam ya. Salah satunya justru gagasan besar malah jadi penyebab skill gap itu ya. Ya, iya betul, mandek ketika tidak ada orang yang bisa menerjemahkan pada level-level yang bisa diakomodasi oleh setiap orang gitu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Santi. Dan selanjutnya mungkin beralih lagi kita ke Mas Ari. Nah, Mas Ari, terkait skill gap ini, tadi kan berat juga ya ternyata setelah saya mendalami ini di diskusi ini. Apa sih Mas implikasinya bagi perusahaan mungkin terkait rekrutmen, retensi, ataupun pengembangan karyawan ke depannya gitu? Silahkan Mas Ari. Ya kata kuncinya satu sih Mas, strategi. Jadi implikasi dari tadi apa yang disampaikan juga oleh Mbak Santi ya, bahwa seringkali kita itu kekurangan implementer gitu. Orang-orang yang ada di middle layer atau di dalam middle leadership untuk kemudian bisa menerjemahkan apa yang menjadi sebuah gagasan atau ide dari top level gitu untuk bisa sampai kemudian dieksekusi. Nah, dalam konteks skill gap tadi tentunya implikasi bagi perusahaan ini harus memiliki sebuah strategi rekrutmen, retensi, dan pengembangan karyawan yang roadmap-nya jelas. Tidak bisa lagi di dalam keadaan yang parsial gitu ya, antara strategi rekrutmen, strategi retensi, dan pengembangan karyawan. Nah, saya melihat pada saat ini tidak terlalu banyak perusahaan yang memiliki atau serius di dalam mempersiapkan roadmap strategi dari rekrutmen, retensi, dan pengembangan karyawan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita bicara tentang rekrutmen, waktu sebuah perusahaan merekrut atau mau merekrut seseorang, tentu kan tidak hanya berbasis pada CV ya sekarang ya, tetapi bagaimana juga bisa berbasis pada apa yang menjadi strength atau kekuatan dari orang yang akan direkrut itu atau talent yang akan direkrut. Dan di situ sebetulnya bisa dilihat bahwa apakah di sesi awal pada waktu interview itu terlihat ada perbedaan atau ada kesenjangan gap atau tidak. Nah, kesenjangan gap ini menurut saya tidak selalu sesuatu yang positif dan negatif gitu, atau tidak berarti sesuatu yang yang diminta adalah sesuatu yang di level yang lebih tinggi tapi nggak dapat talent yang levelnya seperti itu. Nah, menurut saya tidak hanya di dalam hal seperti itu, tapi skill gap atau kesenjangan di dalam skill ini juga bicara tentang ketidakcocokan antara skill yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan talentnya. Nah, karena itu menjadi sangat penting di dalam fase rekrutmen ini untuk perusahaan memiliki sebuah metode, sebuah model untuk bisa mengenali apa yang menjadi strength atau kekuatan dari talent yang akan direkrut ini. Nah, kalau memang misalnya
dia GPA-nya atau IPK-nya bagus banget gitu ya. Secara akademis luar biasa. Dia punya pengalaman yang begitu hebat, misalnya di organisasi dan lain sebagainya. Ini kan seperti seorang rising star ya. Tapi masalahnya talentnya atau skillnya cocok apa enggak gitu. Nah kalau skillnya enggak cocok ya jangan dipaksakan. Nah, kecuali yang kedua, kalau melihat bahwa skillnya nggak cocok, tapi perusahaan itu memiliki strategi di dalam eh, development-nya yang baik gitu ya. Artinya perusahaan bisa kemudian melakukan sebuah proses development sehingga dari skill yang tidak cocok menjadi cocok. Nah, tapi ini agak mustahil, Mas. Sama seperti waktu kita sekolah ya. Waktu sekolah kan yang dibilang anak pinter itu kalau kalau zaman saya dulu waktu masih nggak cuma IPA IPS ya, tapi IPA tuh dibagi jadi A1, A2, A1 itu fisika, A2 biologi. Nah, yang ngerti itu seangkatan sama saya gitu kan. Nah, itu kan selalu stigmanya begini, yang paling pinter tuh A1, yang rada pinter A2. Nah, nanti yang rada-rada nggak pinter gitu ya masuk A3 dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian stigma itu terbawa terus tidak sampai hari ini tanpa disadari. Ya, sehingga pada waktu mau merekrut karyawan atau merekrut talent, kadang-kadang melihatnya cuma pada ini tuh anak fisika, anak biologi, anak IPS atau ya dan lain sebagainya. Tapi harusnya kan dilihat kecocokan dengan antara skill yang dibutuhkan dengan talentnya ini cocok apa enggak. Jadi yang pertama di dalam rekrutmen perusahaan harus memiliki model rekrutmen yang bisa mengidentifikasi strength atau kekuatan dari talent yang akan direkrut dan kemudian mengidentifikasi apakah ini cocok dengan skill yang dibutuhkan. Itu satu. Lalu kemudian di dalam retention juga demikian. Di dalam retensi juga harus ada sebuah tindak lanjut dari proses yang sudah dilakukan pada waktu rekrutmen, yaitu bagaimana staff atau talent yang sudah direkrut ini kemudian retensinya itu atau mereka diharapkan bertahan di perusahaan itu bukan hanya dengan iming-iming gaji yang besar atau iming-iming fasilitas yang besar, tetapi bagaimana mereka juga dikembangkan apa yang menjadi kekuatannya. Nah, ini kemudian masuk ke dalam strategi di dalam development-nya. Nah, sehingga dari proses rekrutmen sampai development itu harus menjadi sebuah rangkaian roadmap dari setiap talent yang ada. Nah, harusnya ya idealnya setiap talent atau setiap staff itu memiliki personal roadmap yang berbeda-beda. Nah, itu baru ideal. Tapi kalau tadi merujuk pada apa yang disampaikan Mbak Santi, memang ini tidak mudah karena memang di level implementer strategi ini yang kita masih membutuhkan orang-orang yang mau serius ya dan concern dengan hal ini. Itu Nah, Mas. iya Mas Ari, ini sebenarnya tadi kan banyak banget dibahas sebenarnya soal perusahaan ya. Kalau misalnya terkait spesifik terkait roadmap perusahaan dan lain-lain gitu. Kalau menurut Mas Ari, itu jadi tanggung jawab siapakah Mas di dalam perusahaan itu? Apakah hanya bos-bos atau direksinya saja, atau seorang staff sebenarnya juga dia bisa ikut andil dalam memberikan masukan terhadap roadmap ini gitu? Both side Mas, dari kedua belah pihak. Tapi tentu dimulai, seharusnya kalau kita bicara dalam konteks leadership, tentunya dimulai dari pemimpinnya. Ya, seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang memahami dan bisa menuntun orang yang dipimpinnya itu untuk bisa menyusun roadmap pribadinya. Nah, kemudian dia bisa memfasilitasi dia untuk berkembang ke arah mana seperti seharusnya. Tapi di sisi lain, sebagai staff atau sebagai karyawan, nah nggak banyak staff atau karyawan yang memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi kekuatannya dia gitu. Nah, ini perlu kedua belah pihak. Jadi untuk memiliki skill finding strength aja dan developing strength itu aja perlu sebuah skill khusus gitu, Mas. Dan bayangkan kalau kemudian di dalam sebuah perusahaan atau organisasi tidak ada concern terhadap hal ini. Contoh yang paling gampang gini, waktu perusahaan menyusun sebuah
training program, pertanyaannya training program itu disusun secara general atau training program itu kemudian bisa ditindaklanjuti dengan coaching session misalnya. Nah, masalahnya ketika coaching session atau di dalam mentoring session, yang seharusnya dilakukan oleh direct supervisornya misalnya, direct supervisornya juga belum punya kultur untuk bisa mengembangkan karyawan dengan cara seperti itu. Karena tadi Mas, stigma bahwa cuma ya ini harusnya kerjaannya anak fisika, ini kerjaannya anak biologi, karena dia fisika dia lebih pintar daripada biologi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana memahami strength atau kekuatan diri dari masing-masing talent itu bahkan itu menjadi skill yang sangat penting. Nah, oke, oke. Terima kasih banyak Mas Ari. Jadi udah dapat saya tambahan nih. Berarti emang semua di dalam itu sama-sama punya peran yang penting ya, dan positioningnya sebenarnya bisa saling ngingetin. Tapi tetap ya karena level atas itu dia bisa membuat keputusan, jadi direksi juga sebenarnya lebih oke kalau dia sudah punya roadmap dan dia sudah punya kompetensi untuk pengembangan ke depannya gitu ya. Betul Mas, kan lebih mudah turun ya daripada memaksa yang di bawah untuk naik gitu. Ah, iya. Benar. Nah, tapi masalahnya ketika bicara soal kultur, ya, walaupun faktanya lebih mudah seperti itu, faktanya ternyata kalau sudah di atas susah untuk turun ke bawah. Jadi kemudian memaksa yang di bawah untuk naik ke level skillnya dia. Nah, itu yang sangat sulit. Harusnya dia yang turun untuk kemudian mementor, membimbing, dan lain sebagainya. Oke, oke. Terima kasih banyak Mas Ari. Info-info yang jadi banyak belajar juga nih sama Mas Ari. Oke, dan selanjutnya mungkin kita kembali lagi beralih tadi soal apa aja masyarakat bisa dapat informasinya. Nah, itu kita kembali lagi ke Mas Teguh nih. Nah, Mas Teguh, apa aja sih program-program yang masyarakat tuh bisa ngikutin untuk ningkatin skill dan terutama literasi digitalnya mereka? Tadi kan ada digital gitu. Selain itu mungkin apa aja sih program-programnya? Silakan Mas Teguh. Ya, makasih Mas Avero. Tadi kan udah kita bahas ya terkait program-program untuk meningkatkan skill gap kita. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Mbak Santi terkait literasi digital. Nah, sebenarnya literasi digital ini kan sebenarnya dasar banget ya. Kalau kita bahas skill gap ya literasi digital tuh jauh di dasarnya, tapi itu merupakan hal yang penting nih. Semisal teman-teman itu mendaftar kerja gitu ya. Kebanyakan sekarang itu perusahaan setahu saya itu ada background checking. Nah, background checking. Nah, ketika kita tidak mempunyai kemampuan literasi digital yang cukup gitu ya. Mungkin kita sempat di tahun 2018 misalnya kita memposting sesuatu yang berbau negatif. Nah, mungkin ketika kita apply kerjaan dari perusahaan ada background checking, nah mungkin kita bisa jadi tertolak karena hal tadi gitu, postingan kita di tahun yang lalu gitu kan. Nah, jadi kami dari Kominfo itu ada salah satu inisiasi program itu namanya Gerakan Nasional Literasi Digital Kominfo. Nah, jadi di sini kita tentunya tidak mungkin kerja sendiri, kita punya banyak mitra, tugasnya adalah gimana sih supaya masyarakat kita itu bisa menggunakan dunia digital itu dengan produktif gitu, bukan untuk hal-hal yang negatif. Nah, kalau dari Kominfo sendiri, baik lagi ya kita kan namanya digital selalu website gitu ya. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kita jalankan sebenarnya banyak banget gitu. Kalau teman-teman mau mengikuti kegiatan kita gitu, misalnya mau belajar terkait keamanan digital gitu atau terkait etika dalam dunia digital, nah itu bisa diakses di event.literasidigital.id. Nah, di situ ada banyak kegiatan. Atau mungkin kalau teman-teman mau belajar mandiri nih ya, misalnya males ngikut kelas online atau kelas offline dari kita, mungkin bisa belajar sendiri, itu bisa juga akses di googling aja modul literasi digital. Di situ ada 4 modul, kemudian ada juga materi-materi terkait literasi digital yang bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Kurang lebih begitu Mas Afero dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Teguh. Berarti tadi bisa dicek ya untuk di Gfriend semua ada di event.literasidigital.id gitu, termasuk sebenarnya agenda hari ini juga ada di situ ya. Tadi aku langsung lihat nih. Kegiatan hari ini muncul nih poster yang hari ini. Terus sekaligus juga bisa cari 4 modul literasi digital. Mungkin ntar di Gfriend juga bisa ngecek di s.id/4 pilar cabe. Jadi kalau aku cek ya di situ udah terangkum lengkap ya berbagai
modul-modulnya, presentasi, video-video gitu, bahkan udah ada spesifik dibagi lagi tuh dari pilar-pilar itu: aman, cakap, budaya, etika gitu. Wah, makasih banyak Mas Teguh info-infonya nih. Semoga DigiFriends bisa manfaatin dengan baik ya, karena sayang banget udah ada, semua udah lengkap, bener-bener tinggal dipakai aja. Tapi kalau sampai kelewat tuh, wah kayaknya ada yang kurang gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Teguh informasinya. Dan selanjutnya mungkin kembali ke Mbak Santi nih. Nah, Mbak Santi kalau tadi udah bahas skill gap dari awal, contoh nyatanya skill gap gitu di berbagai industri tuh kayak apa sih Mbak Santi? Biar mungkin makin Iya, kembali lagi nih soal skill gap. Silakan Mbak Santi. iya baik, terima kasih. eh ini kelihatan banget dari pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang ya. Saya berangkat dari contoh sehari-hari aja ya, Mas Safero ya. Kalau untuk kategori kriterianya dalam dunia kerja nih, Mas Ari justru nih orangnya ya. Saya mungkin memperlihatkan contoh sehari-harinya. Seorang guru misalnya Mas Safero sekarang ini gitu ya. Tidak saja dituntut untuk bisa mengajar ya, tapi mengajar dengan cara bagaimana dulu gitu ya. Sekarang ini cara anak-anak misalnya ya untuk menyampaikan luaran dari pendidikannya kan nggak hanya berbentuk sesuatu yang tertulis, sesuatu yang divisualkan di lukisan dan sebagainya ya, tapi juga sudah harus luaran-luarannya itu bisa disebarluaskan melalui media sosial gitu ya misalnya ya, atau melalui website dan sebagainya. Artinya gurunya kan juga harus memiliki keterampilan-keterampilan seperti itu gitu ya. Tidak terbayangkan ketika guru tidak punya kemampuan dasar dari literasi digital nih yang tadi disinggung oleh Mas Teguh Surya ya, nyuruh anak-anak SD misalnya atau bahkan anak TK diposting aja di media sosial. Padahal kita tahu ya media sosial itu ada batas usianya juga untuk anak-anak gitu ya. Tidak sembarang media sosial juga, ada media sosial yang memang dikhususkan atau website yang dikhususkan untuk pendidikan anak. Itu satu gitu ya. Kemudian nanti pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seorang guru juga harus tahu ya bagaimana mengatasi plagiarisme yang dilakukan oleh anak-anak anak didiknya maupun juga mahasiswanya. Apalagi sekarang udah ada tantangannya AI ya. Itu ketika guru tidak dilengkapi dengan skill seperti itu, maka kemudian dia akhirnya menjadi ya terjebak dan jadi mengalami berbagai permasalahan sendiri ya ketika berhadapan dengan teknologi seperti itu gitu ya. Kemudian itu guru misalnya. Di lapangan lain misalnya sekarang UMKM. Nah, tadi juga sudah disinggung-singgung UMKM harus hari gini gitu ya UMKM nggak bisa ya jualannya door to door gitu ya. Atau kalau ada bazar kemudian datang ke situ, tapi kan harus jemput bola. Nah, kita lihat ya peluang-peluang bagaimana anak-anak muda sekarang gitu ya teman-teman Gen Z ini bisa banget memviralkan segala sesuatu gitu ya. Hanya bermodal media sosialnya dan sebagainya gitu ya. Sepintas kayaknya cuma posting doang gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada berbagai jenis keterampilan di situ ya, mulai dari menguasai logika loka pasar, kemudian menguasai logika algoritma gitu ya, menguasai juga bagaimana storytelling di media sosial dan sebagainya. Kalau hanya masih menggunakan cara-cara lama ya akhirnya nanti akan kelibas. Kita lihat sekarang punten aja ya, yang namanya pasar-pasar, aduh maaf ya saya ibu-ibu jadi nyablaknya ke daerah sana ya, kayak pasar-pasar grosir gitu ya yang gede-gede ya. Dulu kan kita oh segala macam itu, wah kita lari ke Mangga Dua misalnya, kita lari ke Sarinah kemana. Tempat-tempat itu kan sekarang sudah menjadi kenyataan ya, sepi ya. Kenapa sepi? Karena berpindah kemudian konsumennya dan pasarnya ke bentuk yang lain lagi. Nah, yang kehilangan skill semacam ini akan tidak bisa memanfaatkan itu dan akhirnya menjadi tersingkir gitu ya di situ ya. Tapi apakah ini semata-mata teknologi? Enggak. Teknologi adalah satu sisi, kemampuan untuk menguasai teknologi itu hal lain lagi. Ada yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi, ada kemampuan juga untuk bernegosiasi gitu ya, ada kemampuan untuk analitik dan sebagainya. Apakah orang harus menguasai semuanya? Enggak juga gitu ya, tapi dengan menguasai dan merepositioning diri kita di dalam perubahan ini, maka kita bisa ambil peran di oke kita kuat di sini, kita akan kuatkan nih di bagian ini. Kita kuat di skill yang ini, oke skill yang ini yang kita kejar gitu ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana ya pemanfaatan teknologi di dalam dunia industri maupun dunia sehari-hari yang kemudian menjadi tidak produktif dan tidak maksimal ketika kita kehilangan skill atau ketika terjadi yang namanya skill gap. Itu kira-kira Mas Safero. Baik, terima kasih banyak Mbak Santi. Wah, ini
sebenarnya apa yang jelasin Mbak Santi enak ya, benar-benar bisa langsung terbayang, terus ya jadi tahu oh iya skill itu yang benar-benar kayak gini ya berbagai contoh-contohnya. Makasih banyak Mbak Santi untuk info-infonya ya. Dan selanjutnya kita beralih ke Mas Ari. Nah, Mas Ari, kalau tidak ngomongin skill gap, mungkin kita mulai agak beralih sedikit ke solusi. Kira-kira tren keterampilan yang dibutuhin di masa depan tuh apa aja sih, terutama untuk mengatasi skill gap ini gitu. Silahkan Mas Ari. Ya tadi terima kasih loh Mbak Santi. Tadi Mbak Santi sebetulnya sudah menjelaskan Udah nge-spill ya Mbak Santi ya. iya, salah satu ya kata kunci yang sangat penting ya. Misalnya contoh saya dari aplikasinya dulu ya. Contohnya misalnya seorang guru. Menurut saya seorang guru sekarang tidak terlalu diperlukan keterampilan untuk mengajar atau teaching, tapi justru keterampilan untuk memfasilitasi. Nah, bayangkan kalau tadi seperti yang disampaikan Mas Santi tadi ya, bahwa guru yang kemudian keterampilan mengajarnya itu masih literasi digitalnya masih rendah, maka dia pasti akan menggunakan cara-cara manual, cara-cara yang lama kan. Nah, sedangkan murid-murid yang diajar itu digital skills-nya mungkin sudah jauh lebih baik gitu. Mereka bisa belajar dari sumber mana saja, bisa dari sosial media, bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang diperlukan adalah menurut saya keterampilan, salah satu keterampilan yang sangat penting adalah keterampilan memfasilitasi. Memfasilitasi bedanya mengajar dengan fasilitasi apa? Misalnya ketika bicara tentang mengajarkan tentang matematika. Kalau guru masih mengajarkan matematika dengan cara anak-anak 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Itu mereka juga sudah tahu bisa belajar dari sumber digital di mana saja gitu. Tetapi fungsi seorang guru di dalam memfasilitasi, menurut saya misalnya seperti ini. Ya, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Ada nggak 1 tambah 1 yang tidak sama dengan 2? Nah, ini menjadi sangat penting untuk menolong murid-murid itu bisa memahami atau bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau persoalannya sendiri. Jadi bukan konsepnya bukan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab gitu, tapi bagaimana pertanyaan kemudian bisa dijawab dengan pertanyaan. Nah, tentunya ini bukan untuk yang di level TK, SD gitu ya. Mungkin masuk SMP, SMA sampai di level mereka yang kuliah. Nah, tetapi kalau tadi bicara secara umum, dua kompetensi utama yang diperlukan menurut saya adalah leadership dan komunikasi. Kenapa leadership ini sangat penting? Nah, seringkali leadership skill ini diajarkan atau disampaikan dengan cara yang sangat abstrak. Padahal leadership ini adalah sesuatu yang sangat praktikal. Misalnya, ketika bicara tentang memimpin diri sendiri, tuh enggak? Kan ada tuh anak-anak yang masih sekolah ataupun mereka sudah kerja yang kadang mengalami galau ya. Mas Safero pernah galau nggak? Galau itu kan GALAU ya, Mm-mm. gelisah antara lanjut atau udahan kan gitu ya. Wih, ada Jadi kepanjangannya wah, ya. iya kan gelisah antara lanjut atau udahan gitu. Ini kan maju enggak, mundur enggak. Nah, itu kan pasti dampaknya di produktivitas menurun, efisiensi kerja menurun, efektivitas juga juga tidak baik gitu kan. Nah, disinilah perlu keterampilan yang namanya leadership. Karena ketika bicara tentang kepemimpinan berarti adalah kemampuan seseorang untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan kesadaran pertimbangan yang logik gitu. Jadi nggak gampang gitu loh bisa mengambil keputusan di situ. Nah, itu menurut saya keterampilan leadership menjadi sangat penting. Dan keterampilan leadership yang paling terutama dan yang paling sulit sebetulnya adalah keterampilan kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri. Nah, bayangkan kalau setiap dari sistem pendidikan kita, guru dari kecil mengajarkan bersama dengan orang tua tentunya ya, mengajarkan murid-murid untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, kalau mau mengajarkan murid untuk memimpin diri sendiri, gurunya juga harus menjadi contoh bisa memimpin diri sendiri gitu kan sebetulnya kan. Jadi ketika bicara tentang digital skills ini kan baru di awal ya. Tapi bagaimana kemudian melalui keterampilan leadership, para pelaku digital ini kemudian bisa mengembangkan digital ethics, bisa sadar gitu ya tentang pentingnya digital safety. Lalu juga mereka bisa kemudian di dalam sebuah komunitas atau dalam organisasinya bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain kemudian membentuk apa yang disebut dengan digital culture.
Nah, ini menurut saya keterampilan yang sangat penting ya, leadership. Lalu yang kedua tentunya adalah komunikasi. Karena leadership juga tidak mungkin tanpa komunikasi. Nah, komunikasi ini tentu tidak hanya bicara tentang training public speaking gitu. Kadang-kadang komunikasi ini seringkali dipersempit hanya pelatihan tentang public speaking. Tidak, tapi komunikasi ini bicara tentang bagaimana keterampilan untuk membangun pemahaman. Keterampilan untuk bisa setahap demi setahap membangun pengertian, meningkatkan skill, meningkatkan kualitas. Nah, itu kaitannya dengan yang tadi saya sebut sebagai sebuah roadmap ya, dari setiap talent, di mana setiap pemimpin di perusahaan, di organisasi seharusnya bisa memiliki keterampilan untuk membuat atau menyusun roadmap dari setiap staff atau orang-orang dipimpinnya. Nah, demikian juga dia juga harus mampu membuat roadmap untuk dirinya sendiri. Karena yang paling gampang gini sih Mas, dengan segala sesuatu perubahan yang terjadi, satu hal yang tidak berubah adalah setiap orang itu kemudian harus mengambil keputusan. Saya ini mau berkarir di bidang apa, kan gitu ya. Misalnya kalau kita bisa, oh keterampilan yang dibutuhkan karena terkait dengan digital yang berkembang semakin pesat, ya, oh kamu mestinya jadi data scientist, kamu mestinya jadi database architect gitu ya, kamu mesti jadi cyber security analyst, itu keren semua, kamu mestinya ke sana. Loh, tapi kalau kekuatannya nggak di sana, kalau kekuatannya adalah seorang petani gitu, mendingan kan jadi petani yang memiliki kualitas digital skills yang baik, sadar dengan digital safety, ya, sehingga produknya tidak sembarangan dipublish tanpa ada misalnya legalnya dan lain sebagainya. Mending jadi seorang petani juga yang kemudian memiliki yaitu tadi digital ethics dan kemudian bisa membentuk digital culture di dalam komunitas petani. Jadi itu sih Mas, leadership, komunikasi, dan di turunannya kemudian kemampuan untuk memfasilitasi, dan tentunya juga ini semua dimulai dari keterampilan untuk beradaptasi dan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ada sebuah nasihat yang sangat baik. Kalau perubahan itu diibaratkan sebagai sebuah ombak gitu ya, yang besar gitu ya, ada tsunami yang besar. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa saat ini dunia ini sedang dilanda 3 tsunami yang sangat besar. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan revolusi sosial media. Tadi sudah banyak kita bahas. Tapi yang kedua juga bicara tentang tsunami ideologi gender, di mana ideologi gender ini tentunya juga sumber penyebarannya dari media, kan gitu. Dan yang ketiga adalah tentunya adalah artificial intelligence. Makanya tadi Mbak Santi menyebutkan tentang, aduh, kerjaan pendidik, dosen sekarang tuh lebih berat ya, untuk kemudian bisa mengidentifikasi ini yang skripsi atau tesis yang dibuat ini plagiat atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kalau para pelaku industri ini kemudian secara berkala punya sebuah roadmap di dalam pengembangan keterampilan kepemimpinannya, setidaknya keterampilan untuk memimpin diri sendiri, maka segala sesuatunya setidaknya bisa menjadi jauh lebih baik. Itu, Mas. Wah, mantap. Terima kasih banyak Mas Ari, ini emang keren tuh, udah ada yang komen tuh. Tadi luar biasa penjelasannya, mungkin nambah wawasan ya. Emang apa yang jelasin Mas Ari, Mas Teguh dan Mbak Santi ini emang bisa nambah wawasan teman-teman semua di OOTD pada sore hari ini. Nah, lalu untuk Mas Teguh, nah ini mau kembali ke Mas Teguh nih. Mas Teguh, tentu dong dalam menjalankan berbagai hal itu, mungkin pemerintah juga punya hambatan ya, gitu dengan mengatasi skill gap. Nah, kalau boleh di-share Mas Teguh, apa aja sih hambatan dan solusi yang dihadapi pemerintah dalam menyikapi skill gap ini, khususnya di Indonesia ya, dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang akan datang yang kita nggak tahu sedemikian rupa dan sedinamis apa itu. Silakan Mas Teguh. Oke, Mas Safero. Kalau masalah itu kan pasti selalu ada ya. Apalagi kalau untuk penduduk Indonesia yang sangat banyak ini kan masalahnya yang paling utama itu pasti gimana cara kita menjangkaunya nih. Menjangkau penduduk Indonesia yang kurang lebih 270 juta ya kalau per saat ini ya. Nah, itu kan merupakan tantangan tersendiri. Apalagi kalau masalah skill gap ini kan lebih kepada generasi-generasi muda kita. Nah, itu menjangkau generasi muda kita itu lebih susah lagi. Gimana cara menarik minat mereka, menarik antusiasme mereka untuk bisa produktif ya. Apalagi untuk meningkatkan skill mereka nih, supaya nggak ada yang namanya skill gap tadi. Nah, tentunya ini
bukan hanya PR dari pemerintah ya, yang pasti juga dibutuhkan bantuan dan kerjasama dari kita semua, khususnya itu lingkungan terdekat dari kita yaitu keluarga gitu ya. Nah kalau dari pemerintah sebenarnya kita kan zaman sekarang itu udah nggak zamannya kerja sendiri gitu. Kita kerja pasti dengan berkolaborasi dengan banyak mitra, banyak guru, banyak dosen, supaya gimana caranya masyarakat yang banyak tadi ini bisa kejangkau semuanya. Kurang lebih begitu, Mas Afir. Baik, terima kasih banyak Mas Teguh. Jadi emang tantangannya banyak. Masyarakat Indonesia ratusan juta, beragam, dan ngejangkaunya pun itu yang jadi challenging tersendiri. Apalagi ya bisa dibilang mungkin belum semua daerah dan 270 juta rakyat itu juga menikmati internet ya, bisa mengakses secara digital kehidupannya gitu. Tapi ya banyaklah usaha-usaha yang dilakuin sama teman-teman pemerintah untuk bisa mencapai ke situ. Terima kasih banyak Mas Teguh, dan itu dia tadi sesi ngobrol-ngobrol seru kita dengan ketiga narasumber, Mbak Santi, Mas Ari, dan Mas Teguh. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen nih yang paling ditunggu-tunggu untuk oleh teman-teman DigiFriends semuanya, mungkin sesi Q&A atau tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk sesi Q&A, aku mau kasih info bahwa ada hadiah untuk peserta yang aktif bertanya. 3 orang penanya terpilih akan mendapatkan hadiah virtual money gitu. Nah, sambil nunggu nih pertanyaan yang dipilih apa, aku mau ngasih tahu dulu nih cara-cara DigiFriends untuk bisa mengklaim hadiahnya bagi DigiFriends yang terpilih pertanyaannya. Yang pertama, DigiFriends yang pertanyaan terpilih akan ditampilkan di layar nih. Gitu. Nah, silahkan DigiFriends bisa foto, di screenshot pertanyaan yang kamu kirim di kolom chat, lalu screenshot juga pertanyaan yang muncul di layar. Terus kirim deh 2 screenshot tersebut ke alamat email ootdelitdik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam. Tapi kan 1 kali 24 jam lama ya sebenarnya. Langsung aja begitu udah muncul pertanyaannya, langsung aja bisa dikirim ke email ootdelitdik@gmail.com gitu. Dengan format tadi 2 screenshot tadi dilampirin, lalu nama aslinya dikasih tahu siapa sesuai KTP, nomor HP-nya, terus dikasih tahu di situ tulis nomornya punyanya GoPay atau OVO gitu. Jadi biar kita nggak nebak-nebak ataupun salah kirim ya ke DigiFriends. Udah deh, abis itu DigiFriends tinggal nunggu aja balasan dan konfirmasi dari admin kita. Gampang banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan, dicek-cek lagi siapa tahu DigiFriends beruntung nih dapat hadiah virtual money gitu. Lalu jangan lupa kegiatan kita hari ini juga dapat e-sertifikat. E-sertifikat dengan cara klik link presensi tadi, s.id/hadir OOTD 120724. DigiFriends tinggal isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian udah bisa deh langsung download e-sertifikatnya. Kalau error, pas download nggak apa-apa, karena e-sertifikatnya juga akan dikirim ke email kok, bisa dicek di inbox atau spam secara berkala. Untuk pengiriman sertifikat paling lama 7 hari ya, 7 hari pengiriman setelah DigiFriends klik selesai tadi gitu, dan itu bisa dicek di email masing-masing. Nah, itu dia tadi cara klaim hadiah dan e-sertifikat. Jangan lupa foto pertanyaan juga ya. Gitu. Nah, udah siap nih DigiFriends untuk pertanyaannya. Kira-kira siapa yang pilih? Oke, kita langsung yang pertama untuk Mbak Santi dulu nih pertanyaannya. Selamat untuk Alexander, karena Alexander pertanyaan terpilih ya. Nah, ini Mbak Santi, ini pertanyaan menarik nih. Kebetulan saya seorang guru. Kurangnya motivasi atau keterlibatan guru yang menyebabkan kinerja buruk. Misal seorang guru kurang berprestasi meski sudah punya kemampuan dan segala perangkat tools yang ada. Apakah itu termasuk skill gap? Lalu gimana sih cara mensinkronkan agar skill dan motivasi kinerja sejalan? Silakan Mbak Santi, ini real langsung di Iya. lapangan nih kayak gini. Aduh, makasih banget ya atas pertanyaannya, karena ini pertanyaan yang menyemangati saya juga ya sebagai guru. Walaupun saya mah guru orang dewasa, jadi enteng. Yang paling pusing itu adalah guru yang ada di pendidikan dasar gitu. Jadi salam buat semua guru di pendidikan dasar karena memang tantangannya besar banget. Nah, premis pertama ya, kurangnya motivasi atau keterlibatan, bukan hanya guru ya, tapi siapa saja pasti memunculkan kinerja yang buruk karena itu menjadi demotivasi bagi kita semua. Nah, terus ada guru kurang berprestasi, tapi sudah memiliki kemampuan dan segala perangkat tools yang ada. 1, sudah memiliki kemampuan. 2, sudah punya perangkat. Apakah ini skill gap? Saya curiga jangan-jangan ini mah males dan tidak kreatif, gitu aja ya, gitu ya. Karena kan kemampuannya sudah punya, alatnya sudah ada, gitu ya. Kenapa sampai kurang berprestasi? Nah, kemungkinannya
yaitu tadi ya, punten ya antara ya udahlah hidup mah berjalan begitu-begitu aja gitu ya. Terus atau tidak atau nggak kreatif. Dan solusinya sebenarnya tinggal upskilling, kemudian atau reskilling gitu. Ada banyak caranya. Ya salah satunya dengan mengikuti kelas-kelas digital talent yang tadi disampaikan oleh Mas Teguh ya, nggak usah ngulang dari awal, tapi cukup memperhatikan cara-cara baru gitu ya, dan insya Allah dari situ sih segala kreativitas dan inovasi itu akan mengalir gitu ya. Nah sekarang kalau pertanyaannya bagaimana mensinkronkan agar skill, motivasi dan kinerja berjalan. Nah begini, kalau saya percaya ya motivasi itu ditumbuhkan dari prestasi dan pengakuan atas prestasi tersebut. Berprestasi tapi tidak diakui prestasinya, itu bikin kita demotivasi gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah mendefinisikan prestasi itu apa sih? Pengakuan terhadap prestasi itu dengan cara bagaimana sih? Nah, ukuran prestasi itu kan sebenarnya mau dulu atau sekarang akan sama. Apakah kita mau merujuk pada kuantitas atau kita mau merujuk pada kualitas? Kalau kuantitas tentu larinya kepada angka, sedangkan kalau kualitas larinya pada impact. Semuanya sah-sah aja dan semuanya bisa didefinisikan dalam kerangka sekarang. Kalau buat guru berapa banyak kelas yang diampu mungkin ya gitu ya. Kalau itu dalam kuantitas, kalau kualitas kan seberapa besar ya apa yang saya berikan itu mengubah hidup seorang anak. Itu udah bisa memberi kita kepuasan ya pada guru ya kalau kita bisa melihat impact sampai seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara soal pengakuan terhadap prestasi tersebut, ada macam-macam kan, ada pengakuan yang sifatnya ofisial, naik pangkat, dapat award, itu adalah pengakuan yang sifatnya ofisial. Tapi tentu saja standarnya ditentukan oleh yang memiliki sistem tersebut gitu ya. Pengakuan terhadap prestasi kita juga bisa berupa apresiasi dari pihak lain yang merasa mendapatkan impact seperti itu. Kalau sekarang ini adalah zamannya media sosial, ya apresiasinya mungkin dari netizen-netizen yang ada dan itu encouraging walaupun sekedar likes, kemudian komen dan sebagainya. Apresiasi juga berasal dari stakeholder yang kita layani ya, guru dari muridkah atau dari orang tua dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan terlebih dulu nih apa yang dimaksud dengan prestasi gitu ya. Pengakuan terhadap prestasi itu pengennya seperti apa dan kita harus membuka pikiran kita jangan hanya menumpukan pada ukuran yang itu-itu aja. Nah, kalau ada kata-kata kurang berprestasi, dari situ sebenarnya kita nanti bisa lihat kurang berprestasinya itu sebenarnya ada di mana gitu. Nah, kalau itu semua sudah kita bisa definisikan, saya yakin sebenarnya tinggal masalah menjalankan, melaksanakan modal-modal yang sudah dimiliki. Kemampuan sudah dimiliki, kemudian juga tools-nya sudah ada, menjalankan tugas sehari-hari dengan mengoptimalkan tools yang ada, itu aja sebenarnya udah merupakan sebuah prestasi dan akan memberi perubahan. Apalagi kalau ditambah dengan kreativitas untuk memunculkan hal-hal tersebut. Nah, kreativitas ini munculnya dari mana? Ya dari pekerjaan rutin sehari-hari. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, ketika kita kemudian melakukan pekerjaan kita dengan passion gitu ya, nah maka itu akan muncul dengan sendirinya, pengen berbuat lebih baik, pengen nambah ini, nambah itu, ih kayaknya bagus kalau diginiin, digituin. Dari situ muncul kemudian kebutuhan akan skill yang baru. Semesta akan mendukung Pak Alexander. Begitu kita punya motivasi seperti itu, begitu kita bisa membuka diri kita terhadap berbagai aspek prestasi dan dukungan terhadap prestasi itu, lalu kita akan menemukan cara-cara baru nih untuk melakukan inovasi. Dan ketika muncul kebutuhannya, ada Mas Teguh dan teman-teman dari Kominfo dan pihak-pihak lain. Bukan hanya Kominfo aja sebenarnya, karena banyak sebenarnya yang nanti teman-teman bisa lihat di website-nya Kominfo, pihak-pihak lain yang juga membantu teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi dari situlah kemudian akan muncul caranya. Dari situ kita bisa memelihara motivasi dan meningkatkan kinerja kita, produktivitas kita. Saya percaya itu kok, karena ya itulah yang sebenarnya sedang kita lakukan bersama-sama saat ini. Nggak usah bicara besar kecil. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan memberikan impact. Itu mungkin dari saya. Salam buat Bapak Guru. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Mbak Santi. Ini jawabannya seakan-akan dari seorang guru ke guru lainnya ya, gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Santi untuk sharingnya. Jadi terharu sebenarnya denger ya. Tapi ya oke. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan yang kedua untuk Mas Ari gitu. Nah, dari Teresia Irawati.
Nah, Mas Ari, pertanyaannya apa saja tren keterampilan yang dibutuhkan di masa depan dan gimana sih implikasinya bagi perusahaan terkait tadi rekrutmen, retensi, dan pengembangan karyawan? Silakan, Mas Ari. Oke, ya, eh, saya sebetulnya agak bukan keberatan ya, tetapi setiap kali saya ditanya pertanyaan seperti ini, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi saya jawab secara singkat aja dulu ya. Kalau Silakan, Mas bicara Ari. tentang keterampilan yang tren di masa depan, ya banyak. Sebetulnya tinggal lihat ya, googling gitu ya, ada banyak gitu. Ya, contohnya tadi beberapa saya sebutkan, misalnya data scientist atau database architect, lalu kemudian berkaitan dengan AI developer gitu ya, atau programmer, itu semua pasti yang berhubungan dengan teknologi itu akan jadi keterampilan yang sangat dibutuhkan eh, di masa depan gitu. Tapi saya ingin mengencourage gitu ya. Tadi siapa Mbak Teresia ya yang bertanya ya. Betul, Teresia Irawati. Iya, mungkin mungkin kita perlu mempertimbangkan gini juga. Di samping kita bertanya tentang keterampilan apa yang akan jadi tren di masa depan, mungkin kita lebih perlu bertanya kepada diri sendiri, sebetulnya yang saya ingin lakukan dan saya kembangkan menjadi keterampilan saya di masa depan itu apa? Karena tadi Mbak Sani sebenarnya sudah memberikan satu keyword yang sangat baik, yaitu bicara tentang passion. Ya. Passion kalau ditambah dengan ability itu menjadi sebuah strength, kekuatan. Jadi apa kekuatan diri saya? Apa yang bukan sekedar saya bisa kalau ini dikembangkan, tetapi saya juga suka banget. Saya passionate dengan hal itu. Karena apa yang kita bisa ketika bertemu dengan apa yang kita suka, apa yang menjadi ability kita, ketika bertemu dengan apa yang menjadi passion kita, itu akan menjadi keterampilan yang walaupun perubahan-perubahan terjadi di dunia ini, itu akan tetap menjadi keterampilan yang akan sangat dibutuhkan. Ya. Karena ketika kita bicara tentang keterampilan kerja di masa depan, sebetulnya sederhana. Segala sesuatu yang menjawab kebutuhan orang lain itu pasti dibutuhkan. Ya apa tidak? Ini, tukang nasi goreng. Itu menjawab kebutuhan lapar kita nggak? Menjawab kebutuhan lapar kita. Hmm. Makanya laku. Keterampilan bikin nasi goreng. Keterampilan apa lagi? Guru. Keterampilan mengajar atau memfasilitasi tadi. Menjawab kebutuhan orang lain nggak? Menjawab. Supaya orang lain jadi lebih pintar gitu. Nah, makanya dibutuhkan. Karena saya sangat hati-hati menjawab hal ini, karena jangan sampai kemudian kita merancang masa depan kita, atau kita mempersiapkan masa depan kita, hanya berbasis kepada tren keterampilan apa yang akan paling laku di masa depan. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah lingkaran yang tidak ada putusnya dengan apa yang menjadi pertanyaan pertama tadi oleh Mas Savero, yaitu tentang apa? Skill gap. Karena kalau itu bukan ability kita dan itu bukan passion kita, sekalipun itu adalah sesuatu yang ngetrend di masa depan, percayalah, kita tidak akan bisa membuat dampak yang cukup signifikan ketika melakukan apa yang bukan ability dan apa yang bukan passion kita, apa yang bukan strength kita. Makanya saya nulis buku judulnya Strength, Integrity, Purpose. Karena kita mulai dari mengenal apa yang menjadi kekuatan kita terlebih dahulu. Ya, jadi makanya secara sekilas kalau yang laku di masa depan apa ya pokoknya berhubungan dengan teknologi, dengan digital industry itu pasti laku. Tetapi jangan lupakan juga tadi bahwa semua keterampilan yang sifatnya mendasar itu juga jangan dilupakan. Iya. Contohnya misalnya ya, saya ini ability dan passionnya itu bukan di menyanyi gitu. Ya mungkin saya nggak akan masuk di industri musik gitu loh. Misal seperti itu. Sekalipun industri musik itu ngetren banget. Tapi mungkin saya bisa menjadi partner dari industri musik itu. Kalau misalnya ternyata kekuatan saya adalah misalnya di dalam
sound programming gitu atau mixing gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi partner di situ. Ya, jadi eh, balik lagi pada akhirnya ketika bicara tentang keterampilan yang ngetren di masa depan, hmm, sebaiknya kita jangan fokus ke sana. Tapi mari kita fokus apa sih sebetulnya yang menjadi kekuatan saya dan ingin saya lakukan dan saya kembangkan dari keterampilan saya di masa depan. Karena segala keterampilan apapun, sekalipun dunia ini berubah, industri berubah, model dari pekerjaan berubah, selama keterampilan itu bukan hanya menjawab kebutuhan kita sendiri, tapi menjawab kebutuhan orang lain, itu akan selalu ngetren. Karena di setiap musim, di setiap masa, kebutuhan itu akan selalu ada. Nah, makanya menjadi lebih penting tadi, mengembangkan keterampilan leadership dan komunikasi kita. Kalau kita mengembangkan keterampilan leadership kita, maka kita bisa mengerti apa sih sebetulnya yang menjadi ability dan passion saya, lalu saya mengambil keputusan untuk mengembangkannya sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kompetensi yang tidak hanya rata-rata, tapi di atas rata-rata, kompetensi yang excellent, dan kemudian ditambah itu menjawab kebutuhan orang, maka keberhasilan sudah menanti di depan mata. Nah, gitu. Nah, jadi kalau tadi kemudian dilanjutkan dengan implikasinya bagi rekrutmen, retensi, dan proses development dari perusahaan apa, ya kembali lagi kepada jawaban saya di awal atau apa yang saya sampaikan di awal. Bahwa perusahaan manapun sangat penting untuk kemudian mengembangkan atau memiliki sebuah roadmap dari pengembangan keterampilan dari setiap karyawannya. Itu yang pertama. Tapi juga setiap perusahaan harus mengerti bahwa yang dia cari itu talent seperti apa. Kalau perusahaan sendiri tidak bisa mendefinisikan dengan jelas talent yang dicari seperti apa, ya maka kemudian dia akan mendapatkan talent yang memiliki skill gap, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena seperti itu, Mas Savero, semoga bisa menjawab dan memberikan wawasan. Wah, baik, Mas Ari itu bukan cuma ngejawab lagi, udah jawab banyak pertanyaan yang lain-lain juga kayaknya di kolom chat yang nggak kejawab gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ari jawaban dan insight-nya. Selanjutnya nih, kita beralih ke pertanyaan untuk Mas Teguh. Nah, Mas Teguh ini ada pertanyaan dari Laila Novitasari. Nah, apakah ada program untuk meningkatkan skill dan literasi digital yang bisa diikuti oleh masyarakat luas? Gitu. Ini mungkin kalau boleh di-share, Mas Teguh, karena mungkin konteks masyarakat luas, jadi yang bisa diikuti secara offline dan online gitu. Mungkin boleh diulang lagi walaupun tidak disebutin gitu. Silakan, Mas Teguh. Oke, Mas Safero. Tadi kan ini pertanyaan kedua dari Mas Safero ya. Nah, jadi kalau terkait kegiatan yang bisa diikuti masyarakat luas itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang paling gampang dan mudah diakses itu teman-teman bisa akses di website, linknya event.literasidigital.id gitu. Nah, di situ teman-teman bisa ikut kegiatan literasi digital, bisa ikut kegiatan digital safety, digital culture, etik. Nah, itu bebas teman-teman mau ikut kegiatan yang mana. Atau mungkin untuk teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah itu bisa ikut di kegiatan yang di sektor pendidikan. Atau untuk teman-teman ASN bisa ikut di sektor yang pemerintahan gitu. Kurang lebih begitu, Mas Safero. Baik, Mas tadi, sorry, kalau yang offline bisa diakses Untuk di mana, Mas, offline kira-kira? ya. Yang offline ya, yang datang langsung gitu ya? Ya, kalau untuk kegiatan offline sih kita biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang kecil ya, biasanya kita menyasar ke komunitas-komunitas yang ada di daerahnya gitu. Atau untuk kegiatan yang cukup besar, kadang-kadang kita juga chip in di kegiatan-kegiatan festival tuh. Misalnya ada konser di kota Surabaya, kadang-kadang kita masukin juga talk show di sana. Jadi teman-teman sambil nonton Dewa nyanyi misalnya gitu ya. Nantinya ada talk show juga terkait literasi digital. Kurang lebih gitu. Dan semuanya bisa diakses di Instagram kita di Literasi Digital Kominfo. Oh, jadi semuanya bisa diakses di @literasidigitalkominfo. Ntar itu bisa dilihat juga kalau ada event-event offline yang mungkin teman-teman bisa ikuti gitu ya, Mas Teguh ya? Iya,
Betul, Mas Oke, Safero. baik, baik. Terima kasih banyak Mas Teguh. Mantap nih informasinya. Di Gibran tuh bisa diikutin ya, berbagai event-eventnya tadi, event-eventnya baik yang secara offline maupun yang online gitu. Nah, Digi Friends gimana? Harusnya pertanyaan bisa terjawab ya dengan bukan cuma baik banget, tapi itu lengkap dan jelas banget jawabannya kalau tadi aku lihat gitu. Dan jadi makin luas juga wawasannya. Aku sendiri juga jadi makin banyak belajar nih di sesi hari ini gitu. Oke. Nah, karena tadi sesuai omongan di awal, 3% terpilih akan dapat hadiah virtual money. Ini aku tampilin ulang ya, kita tampilin ulang 3% terpilihnya siapa aja gitu. Nah, untuk yang pertanyaan terpilih yang akan tampil nih, DigiFriends juga jangan lupa untuk screenshot pertanyaan yang DigiFriends kirim di kolom chat, lalu yang muncul setelah ini juga ini di layar di screenshot juga, lalu bisa dikirim ke email ootdelitik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam gitu. Tulis juga nama asli sesuai KTP dan nomor HP yang punya akun GoPay atau OVO. Ntar dikasih tahu punyanya GoPay atau OVO. Udah deh, tinggal nunggu balasan emailnya aja gitu. Nah, boleh di-share nih kira-kira siapa aja tadi 3 penanya terpilihnya? Ini dia 3 penanya terpilih, ada Alexander, Teresia Irawati, dan Laila Novitasari. Jadi selamat Alexander, Teresia Irawati, dan Laila Novitasari gitu. Nah, ini kalau kata Mbak Santi, untuk dapetin hadiah-hadiahnya perlu skill juga loh. Benar-benar karena akan berkirim email gitu ya, akan screenshot lain-lain itu juga salah satu skill literasi digital. Oke, sudah di screenshot ya DigiFriends. Terima kasih banyak DigiFriends sudah aktif bertanya gitu. Nah, sebelum menutup OOTD kali ini tentu kita pengen dengerin nih pesan-pesan dari narasumber kita untuk DigiFriends semuanya gitu. Mungkin eh, aku balik dulu, mungkin yang pertama closing statement-nya boleh dari Mas Teguh, lalu nanti Mas Ari, dan selanjutnya dari Mbak Santi gitu. Jadi yang pertama silakan untuk closing statement-nya dari Mas Teguh dulu. Oke, Mas Safero, mungkin dari aku singkat aja ya, bijaklah di dalam dunia digital gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap dunia digital ini dunia yang berbeda dengan dunia yang kita jalani sekarang gitu. Karena apa-apa yang diperbolehkan di dunia nyata itu diperbolehkan di dunia maya. Dan sebaliknya juga apa-apa yang tidak diperbolehkan di dunia nyata itu tidak diperbolehkan juga di dunia maya. Kurang lebih itu Mas Afero dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Teguh, dan selanjutnya mungkin boleh closing statement-nya dari Mas Ari. Silakan Mas Ari. Sebelum berperilaku digital, ubahlah dan kembangkan mindset digital. Dan terus belajar, karena when you stop learning, you stop growing. Wih, mantap. Terima kasih banyak Mas Ari untuk closing statement-nya, dan yang pamungkas nih dari ahlinya ahli pakarnya pakar, mungkin silakan Mbak Santi. Ya ampun, cuma mama-mama aja inilah ya yang sama-sama juga pontang-panting mengikuti dunia literasi digital yang berubah ini. Teman-teman semua jangan takut dengan perubahan teknologi, ada helping hands yang selalu siap membantu dan rajin-rajin nih ikuti momen-momen edukasi seperti ini, mudah, murah, kemudian ilmunya banyak, sekaligus juga akan meningkatkan skill kita semuanya. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Santi, Mas Ari, Mas Teguh. Ini mungkin kalau aku boleh sedikit apa ya, kalau ngerangkum kayaknya teman-teman juga mungkin udah pada punya ini masing-masing ya. Cuma sekilas tentang diskusi kita mengenai skill gap ini, kalau dari diskusi aku juga jadi belajar, oh ini tuh bukan cuma hanya soal kurang pekerjaan, tapi justru karena keterampilannya nggak sesuai. Pekerjaannya banyak, tapi karena keterampilannya nggak sesuai, nggak bisa ngimbangin, disitulah muncul skill gap gitu. Dan pesatnya perkembangan teknologi itu sering banget nggak diimbangi dengan eh, perkembangan keterampilan juga, yang mengakibatkan tadi ada produktivitas turun dan cost malah meningkat. Dan udah banyak banget program-program yang bisa DigiFriends ikutin. Salah satu Digital and Scholarship tadi, dan juga bisa dicek di Instagramnya @literasidigitalkominfo lah gitu ya. Lalu ada beberapa keterampilan nih yang penting ya. Tadi kalau dijelasin eh, oleh narasumber kita tadi mengenai leadership, komunikasi, dan juga harus adaptif. Itu mungkin 3 perilaku kunci yang harus bisa kita pegang untuk apa ya, untuk bisa melaju lebih jauh lah di masa depan gitu. Dan teknologi digital harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Karena kalau salah satu yang terhighlight dalam diskusinya adalah digital itu tidak melulu bekerja di dunia yang berkaitan dengan siber, dengan digital, tapi gimana caranya
memanfaatkan teknologi digital itu untuk memudahkan pekerjaannya apapun itu. Kayak gitu mungkin ya sekilas penutupnya gitu. Dan selanjutnya karena kita sudah ada di penghujung acara, aku mau ngajak kakak-kakak untuk kita foto bersama dulu nih gitu. Jadi aku akan hitung mundur ya dari 3 sampai ke 1. Silakan mungkin Mbak Santi, Mas Teguh, dan Mas Ari untuk kita menyiapkan gaya terbaiknya untuk foto di sini. Oke, sudah siap? Oke, aku akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mbak Santi, Mas Teguh, Mas Ari untuk sharing-sharingnya. Saya mewakili teman-teman juga yang bertugas juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya, Mbak Santi, Mas Teguh, dan Mas Ari. Nah, oke DigiFriends, itu tadi diskusi kita pada sore hari ini. Nah, sekaligus aku juga mau ngingetin DigiFriends. Tadi kan dari awal udah ada banyak banget yang di-share ya, gitu. Terutama presensi nih, mau ngingetin buat DigiFriends agar jangan lupa klik link presensinya di s.id/hadir OOTD 120724 gitu. Atau DigiFriends juga bisa scan barcode. Nah, barcode-nya sebentar lagi muncul. Ini dia barcode-nya. Silahkan DigiFriends bisa scan barcode-nya, lalu isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, udah bisa dapet deh e-sertifikatnya gitu. Kalau error pas download nggak apa-apa, karena e-sertifikatnya juga akan dikirim ke email. Bisa cek inbox atau spam secara berkala. Untuk pengiriman sertif kurang lebih 7 hari pengiriman yang maksimal banget ke email masing-masing sejak DigiFriend klik tombol selesai tadi gitu. Dan silahkan mungkin bisa di scan barcode-nya, bisa juga diklik tadi di kolom chat ada s.id/hadir 120724 gitu. DigiFriends juga jangan lupa untuk follow dan subscribe akun Instagram serta YouTube @literasi_digital_kominfo yang tentunya bisa bermanfaat juga untuk DigiFriends semuanya. Yang banyak banget informasi-informasinya, berbagai kegiatan kita seperti kegiatan hari ini nih. Kegiatan OOTD ini juga akan selalu diupdate di @literasi_digital_kominfo gitu DigiFriends. Jadi terima kasih banyak sekali lagi DigiFriends semua sudah mengikuti ini. Terima kasih banyak Mas Teguh, Mas Ari, dan Mbak Santi sudah berkenan menjadi narasumber pada sore hari ini. Saya, Safero Diupayana, mewakili teman-teman yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk semua DigiFriends yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Sekaligus juga mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ataupun ada hal yang miss selama kegiatan ini berjalan gitu ya. Dan tentu kami masih menantikan berbagai keaktifan dan berbagai diskusi seru sama DigiFriends semuanya di kegiatan literasi digital yang akan datang, terutama di kegiatan obrol-obrol literasi digital selanjutnya. Selamat sore, happy weekend, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.